Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang. Di sini sudah ada Mbak Siti Nuraini, Mbak Angelina, Mbak Riani Arum, Mbak Niza, Mbak Mei, dan Mbak Dia Jingraini dan Mbak Siti Khairia. Oke, marilah kita buka pelajaran malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini udah selesai semua ya datang di sini ya? UASnya sudah selesai semua berarti ya? Gimana Mbak Nuraini? Udah ngirim tadi ya? Mbak Angelina, Mbak Riani Arum udah, Mbak Niza, Mbak Mei, Mbak Diajeng udah, Mbak Siti Faria udah belum? Oke, berarti udah semua ya, Alhamdulillah. Suaranya kurang jelas. Mbak Diajeng ini belum selesai. Kurang yang berapa Mbak? Halo? Kecil banget suaranya. Oke, saya pakai headset aja deh. Halo, tes tes. Dengar nggak sekarang suaranya? Nah gini, Mbak Diajeng ini masih kurang berarti ya? Yang rekaman sama tugas dongeng. Kalau ini kan terakhir mengerjakan ya Mbak ya. Soalnya nilainya mau saya store gitu besok. Apa apa Mbak Diajeng Reni mengerjakan dulu? Ikut kelasnya besok dulu nggak apa-apa. Saya takutnya kalau ngebut malam ini nanti kan kelamaan Mbak. Apa namanya? Kasihan maksudnya selesainya malam. Terus nanti Mbak ngerjainnya kapan gitu. Saya kasih izin nggak apa namanya nggak ikut kelas dulu nggak apa-apa. Yang penting tugasnya dulu selesai ya. Gimana Mbak Ajeng? Tadi linknya sudah saya kasih ya yang untuk tugas dongeng dan tugas UTS ya. Ya besok aja, besok saja ikut kelas bahasa Indonesia, kan kita masih ada satu kelas lagi, satu kali pertemuan lagi lah. Yang belum selesai, bisa nggak ikut kelas malam ini dulu nggak apa-apa, diselesaikan dulu tugas UTS-nya biar besok saya bisa store, saya apa namanya koreksi dan saya bisa store ke Pak Bambang. Selain Mbak Diajeng Reni, selain Mbak Ajeng siapa yang belum selesai tugasnya? Ada lagi yang belum selesai tugasnya? Iya, UAS. Tugas semua dari tugas cerita dulu itu yang dongeng, kemudian tugas UTS dan tugas UAS. UTS dan UAS. Semuanya. UTS kalau UTS udah ya, sudah semua ya. Tapi Mbak Diajeng belum. Saya sudah, iya iya oke, yang sudah dikirim berarti sudah. Nah, yang UAS di sini sudah selesai semua selain Mbak Diajeng tadi. Kalau Mbak Ajeng tadi kan belum selesai. Saya kasih izin. Mbak Siti Korea belum selesai. Mbak Siti Korea belum selesai, kurang yang mana Mbak? Kurang yang bagian mana yang belum selesai? Soal 2. Nah, kan gini ya. Apa namanya? Besok kan nilainya mau saya storekan sore. Lah, saya berharapnya itu semua udah selesai biar nanti semuanya bisa dapat nilai raportnya ada bahasa Indonesianya gitu.
Nah, kalau misal mau malam ini yang belum selesai UASnya bisa minta izin untuk nggak masuk kelas dulu. Saya kasih izin. Gimana? Oke, sudah. Mbak Angelina sudah, Mbak Angelina. Sudah, oke. Ya, kita sekarang masuk pelajaran selanjutnya ya, yaitu mengenai, ini saya paling nggak sabar yang ini, dengerin rekaman satu-satu nih. Nah, kita belajar mengenai menanggapi puisi. Jadi nanti ada yang membaca puisi, kemudian kita tanggapi dari iramanya, volumenya. Kalau mimik sama kinesik tidak bisa ya, karena itu raut muka, raut wajah, dan kinesik, gerak badan. Jadi kita hanya mengevaluasi irama, kemudian volume suaranya bagaimana, kemudian artikulasinya bagaimana, dan penjedaannya itu bagaimana. Punya aku pasti ngakak. Wah. Iya, nanti kita lihat ya. Nah, besok kan masih ada pelajaran bahasa Indonesia 1 kali lagi tuh. Saya rencananya ngasihnya kalau besok, kalau nggak paling lambat ya hari Sabtu lah. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa diinikan besok ya. Saya kasih tahu apa? Gimana gitu biar nilainya bagus. Aku baru sampai 10 rekaman baru menurutku lumayan. Ini pada apa? Lihat contoh di YouTube gitu nggak sih? Atau punya gaya sendiri? Nggak ya? Ada yang lihat YouTube dulu terus gimana cara bacanya gitu, ada nggak sih? Ada nggak? Pasti nanti lucu-lucu nih ya. Oke. Nah, sekarang ada yang ini nggak? Ada yang volunteer baca puisi ini nggak? Ini kan sudah pada selesai semua tugasnya. Ada yang volunteer, mau volunteer baca nggak? Tembang Dahaga nih, siapa yang mau baca? Iya, Mbak Siti Nora ini pamit dulu, nggak apa-apa, ngerjain soal dulu ya. Ya, Mbak Monica nih mau maju. Tapi sebenarnya saya mau ini, yang lain gitu yang belum pernah. Saya mau dengar suaranya. Kalau Mbak Monica saya udah pernah dengar suaranya. Mbak Nura ini sudah pernah. Mbak Niza udah ya. Mbak Mei juga udah pernah. Mbak Angelina nih yang belum nih. Mbak Angelina udah pernah belum ya? Yang paling sering itu Mbak Monica sama Mbak Nura ini nih. Saya udah. Terus siapa nih yang mau baca nih malam ini? Siapa yang mau volunteer? Mbak Mei nih, Mbak Mei. Oke. Okay? Tapi Mbak Mei nggak bisa dinyalain speakernya nih. Iya, Mekuha Mbak Mei belum pernah nih. Oke, Mbak Riani Arum nih. Mbak Riani Arum sama Mbak Mei ya malam ini ya. Kita coba Mbak Riani Arum dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oh iya. Bu, selamat malam. Malam. Malam semua teman-teman. Ayo, Mbak. Sudah bisa sekarang, Bu? Oh, bisa. Halo. Bisa. Dengar. Dengar suaranya nggak? Oke. Air mata langit yang menetes perlahan menghindar denyut bunga
dengan setia dijatuhi sebungkah batu hingga tertulis prasasti. Sejak kapan dimulai gelisah? Lantaran apa bunga mengidap masa dahaga, sedang cuaca tak penuh dusta. Bunga meludah dan terus meludah sampai langit sempurna merahnya. Bulan telentang kematian warna, tak kuat lagi memikul dahaga. Dek Jawawi Imron. Makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ojo diguyu loh. Ini apa namanya? Kalau boleh tahu Mbak Rian ini umurnya berapa ya? Ini semuanya sudah punya anak, bukan sih? Sudah menikah semua berarti ya? Sudah punya anak, saya lihat di foto profilnya anak-anaknya. Iya, kalau Mbak nikah udah masih baru saya miss. Yang single cuma wisuda. Kalau Mbak Riani sudah nikah berarti ya? Sudah punya anak juga ya? Jangan tanya anak, kita semua single. Anakku udah gede, oke. Berarti yang saya ajar ini senior-senior semua nih ya? Nggak enak saya jadinya. Mungkin seumuran sama tante-tante saya ya? Rata-rata 30-an berarti ya. Berarti seumuran sama tante lah. Sama tante saya maksudnya, bukan tante-tante. Umuran sama tante saya berarti. 26. Nah, ini Mbak Siti Khoria nih mau baca juga. Nanti Mbak Mei terus Mbak Siti Khoria. Ini Mbak Siti Khoria tadi katanya izin ini loh. Oke. jadi berasa tuir banget. Oke. Selamat malam. Halo, malam Mbak. Selamat malam. Iya, malam. Halo. Oke, boleh latihan baca. Oke, baca. Oke. Tembang dahaga. Air mata langit yang menetes perlahan menghindar dari mulut bumi. Dengan setia dijatuhinya sebongkah batu hingga tertulis prasasti. Sejak kapan lantaran apa bunga mengidap rasa dahaga, sedang cuaca tak pernah dusta. Bunga meludah dan terus meludah sampai langit sempurna merahnya. Terlentang kematian warna, tak kuat lagi memikul dahaga. Baik, di Jawawi Imron. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siti Khoria. Merdu sekali ya suaranya ya. Kalau kayak gini kan saya jadi tahu, oh suaranya gini. Nah, sekarang Mbak Mei nih. Oke, Mbak Mei. Tapi Mbak Mei kok nggak bisa sih? The attendance is not using headphone. Audience control cannot be given. Nggak bisa ini Mbak Mei. Nggak diaktifin ini. Siapa lagi yang mau baca? Iya, headphone-nya nggak ada Mbak. Harus pakai headphone katanya. Ini terlihat kan di screen kan? The attendee is not using headphones. Audio control cannot be given to the attendance uses headphones. Harus pakai headphones kayaknya nih. Suara saya kayak cowok ya Bu. Enggak, saya kayak dengar suara tante saya gitu rasanya. Ingat yang di rumah gitu ketika dengar suara Mbak Riani tadi.
Nah, siapa lagi? Saya sebenarnya nggak mau nunjuk, pengennya siapa yang pengen baca aja gitu. Nah, ini udah bisa nih Mbak Mei, harus pakai headphone soalnya. Waalaikumsalam. Dengar nggak, Miss? Iya, dengar. Oke. Tembaga dahaga, air mata langit yang menetes perlahan, menghindar dari mulut bunga. Dengan setia dijatuhi sebongkah batu, hingga tertulis prasasti, sejak kapan dimulai gelisah. Lantaran apah bunga menghidap rasa dahaga, sedang cuaca tidak pernah dusta. Bunga meludah dan terus meludah, sampai langit semput sempurna merahnya. Bulan terlentang kematian warna, tak kuat lagi memikul dahaga. Desa Wawi Imron. Oke, terima kasih Udah, Mbak. Miss. Oke. Nah, semangat sekali Mbak Mei ya, terima kasih. Ya, subhanallah lah semangatnya, semangat belajarnya malam ini ya. Nah, tadi sudah ada yang baca, ada Mbak Riani, kemudian Mbak Siti, kemudian ada Mbak Mei. Nah, kita sekarang tanggapi tadi ya, yang sudah dibaca tadi stylenya kayak gimana, atau kita tanggapi pembacaan puisi yang sudah dibacakan oleh 3 teman kita tadi. Nah, sekarang mulai dari Mbak Riani, gimana tadi masalah irama dari ketika Mbak Riani membaca tadi gimana? Sudah bagus belum? Jadi kita tidak usah memakai bahasa yang aneh-aneh, bagus dan kurang bagaimana gitu aja. Kurang ekspresinya. Nah, sebentar, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai irama dan lain-lain, kira-kira ini puisinya ini mengenai apa sih? Terus cara membacanya itu kira-kira bagaimana? Harus semangat atau sendu atau biasa aja atau gimana? Nah, kita ini tembang dahaga, air mata langit yang menetes perlahan menghindar dari mulut bunga. Kita pahami dulu. Kira-kira ini gimana? Sendu ya, memang ya, sendu. Nah, kalau dari sisi irama dari Mbak Riani tadi gimana? Iramanya gimana? Kurang mendayu-dayu gitu ya? Terus kemudian kalau dari Mbak Siti Khoria tadi gimana? Terlalu kayak membaca Miss tadi. Tapi sudah ada stylenya gitu. Tapi tadi Mbak Riani Arum, kita belum, ini kan puisinya sedih ya, jadi sense of sedihnya tuh kurang gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah bagus tadi tapi kita kurang bisa merasakan kesedihannya gitu. Kita bandingkan dengan ketika Mbak Siti Khoria membaca, gimana tadi? Masih ingat nggak tadi Mbak Siti Nuraini bacanya seperti apa? Tadi Mbak Siti Nuraini lagi. Mbak Siti Khairiah. Tadi Mbak Siti Khairiah sudah membaca, kira-kira iramanya gimana? Kita sudah bisa mendapatkan sense of sedihnya,
sensasi sedihnya dari puisi ini sudah sudah bisa merasakan? Kalau tadi sudah bisa merasakan belum? Tadi ketika Mbak Siti Horia membaca. Kalau Mbak Riani tadi sudah bisa merasakan, namun masih bisa dibikin sendu lagi gitu ya puisinya ya, karena ini menetes air mata gitu kan, terus dahaga gitu kan, kurang sendu ya. Nah kemudian ini yang terakhir tadi yang baca adalah Mbak Mei, yang gaya bacanya ini beda ya. Kalau yang tadi Mbak Riani dan Mbak Mei sendu ya mereka, namun tadi Mbak Mei dia semangat ya, cenderung semangat. Jadi tadi iramanya kalau Mbak Mei, karena ini puisinya sendu, jadi seharusnya lebih sendu gitu ya. Semangat sendu itu ada semangat, bisa semangat juga ketika membaca yang sendu-sendu, bisa semangat juga. Kemudian dari volume suara Mbak Riani Arum, kemudian Mbak Riani Arum tadi gimana? Masalah yang berkenaan dengan volume suara. Nah, sudah cukup ya, sudah cukup keras ya. Sudah cukup, maksudnya audiensnya. Kalau ketika kita membicarakan volume suara itu kan kita membicarakan tentang audiensnya. Audiensnya di sini siapa? Audiensnya di sini ya siswa-siswa dari kelas KPB yang sekarang masuk malam ini kan. Nah kira-kira itu sudah pas belum ketika tadi suaranya Mbak Riani seperti itu kemudian dibacakan ke kita? Sudah pas ya? Kalau menurut saya pribadi tadi sudah pas, tidak terlalu keras dan tidak pelan gitu, sudah pas lah. Nah kemudian dari Mbak Siti Khairia tadi gimana suaranya? Sudah pas juga? Nah oke, sudah pas. Namun tadi yang Mbak Mei kira-kira gimana? Mbak Mei juga sudah pas juga ya, tidak terlalu keras dan tidak pelan. Jadi melihat audiensnya sudah pas. Oke. Kemudian kita melihat dari, saya tanya nih, kalau yang mimik sama kinesik kita kan tidak bisa melihat. Coba kita tanya pelakunya saja. Pelaku yang membaca puisi. Tadi gimana Mbak? Jadi mimik itu kan artinya ekspresi wajah. Kemudian kinesik adalah gerakan tubuh. Nah saya tanya, tadi ekspresi wajahnya Mbak Riani Arum ketika membaca tadi gimana? Kita tanya pelakunya. Halo? Ini mana ini Mbak Riani nih, kok nggak ada nih? Yaudah kita tanya ke Mbak Mei karena Mbak Siti nggak ada ya, Mbak Siti Nuraini ngerjain tugas. Kita tanya Mbak Mei tadi gimana Mbak ketika membaca ekspresinya gimana? Iya, nanya Mbak Mei tadi gimana Mbak, mimik wajah kemudian gerakan tubuhnya gimana tadi ketika membaca? Apakah mimik wajahnya tadi biasa aja gitu, nggak berubah, atau tadi karena apanya penjiwaan sehingga mimik wajahnya tadi ketika membaca itu serasanya seperti ikutan sendu gitu, matanya melotot. Aduh gimana ya, saya cuma detak jantung saja yang kencang tapi mukanya enggak ya. Wajahnya berarti tadi tidak mengikuti karena kita hanya mendengar ya.
karena audiensnya hanya mendengar lewat audio ya, berarti ya tadi ya. Saya mau deg-degan. Lah ini Mbak Nur Reni ada lagi. Tadi gimana Mbak, ekspresi wajahnya tadi merasakan itu saking penjiwaannya itu berubah gitu atau gimana? Atau biasa aja tadi? Wajahnya merah padam. Oke, kita skip aja lah ya mimik sama kinesi. Kemudian artikulasi atau apa? Artikulasi itu. Ketika membaca itu jelas nggak tadi? Kata per kata tadi jelas nggak kira-kira pengejaannya? Kalau Mbak Nureni tadi bilang jelas. Kalau menurut saya tadi kurang jelas loh, kayak dikejar-kejar gitu baca puisinya. Apalagi yang Mbak Mei nih tadi ya, kayak dikejar-kejar gitu baca puisinya nggak santai gitu. Ya, jadi kayak tadi artikulasinya kurang jelas ya. Kemudian dari sisi penjedaan, gimana tadi penjedaannya? Penjedaannya tadi gimana? Tadi saya yang paling ingat Mbak Mei ya, soalnya terakhir. Jadi tadi terlalu cepet ya penjedaannya tadi, kurang lama dari satu baris ke baris yang lain. Penjedaan apa Mbak Riani Arum nih, pertanyaannya gimana, penjedaan apa? Nah ini udah dijawab nih sama Mbak Riani. Jadi penjedaan itu adalah waktu, jadi jarak waktu antara dari ketika membaca dari baris yang satu ke baris yang lain. Itu namanya penjedaan. Nah kemudian kita sekarang ya, ini ada ini apa sih, ODPM private message bla 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 bla, apa ini? Nah ini adalah contoh ketika kita menanggapi pembacaan puisi. Jadi contohnya adalah di sini, terlihat nggak di screen? Halo? Ini screennya terlihat nggak tulisannya? Nah di sini ketika kita menanggapi puisi adalah contoh misalnya nama pembaca puisi, misalnya tadi Mbak Riani Arum. Kemudian tanggapannya, menurut pendapat saya pembaca puisi oleh teman saya tersebut baik, hanya perubahan. Jadi menurut pendapat saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut baik, hanya perubahan mimik mukanya belum terlihat jelas, juga pelafalannya masih kurang jelas. Penanggap Ruri. Jadi ada formatnya ketika kita menanggapi puisi. Jadi pertama adalah nama pembaca puisinya siapa, kemudian tanggapannya itu apa gitu kan, kemudian ditulis penanggap atau orang yang menanggapi puisi tersebut. Jadi kalau menanggapi itu nggak susah ya. Ini sebenarnya awalnya mau saya masukkan UAS, tapi karena kita belum sampai materi ini ya saya ganti dengan membaca puisi.
Jadi bisa ya, jelas ya ketika format ketika kita menanggapi sebuah puisi. Jadi ada nama pembaca puisinya siapa ya, kemudian tanggapannya itu apa, kemudian di sini ada penanggap. Nah, ketika tadi Mbak siapa tadi? Mbak Riani tadi sudah membaca puisi. Ada yang mau nggak memberikan contoh? Di sini ada yang mau memberikan contoh? Contoh menanggapi puisi dari misalnya tadi pelaku yang membaca puisi adalah Mbak Riani. Misalnya nama pembaca puisi, nama pembaca puisi Riani Arum. Kemudian tanggapan, kemudian penanggap. Nah, di sini ada nggak yang mau nanggapin tentang tadi Mbak Riani Arum ketika membaca? Siapa yang mau menanggapi di sini? Mbak Monica mungkin, Mbak Niza, atau Mbak Mei tadi yang sama-sama membaca, Mbak Angelin. Siapa di sini yang mau menanggapi tadi ketika Mbak Riani Arum membaca puisi? Menanggapi tadi, jadi kita sekarang kan belajar mengenai menanggapi puisi. Jadi di sini formatnya tuh seperti ini ketika kita mau menanggapi puisi ini ya. Jadi di sini adalah ada nama pembaca puisi siapa, tanggapannya apa gitu kan. Kemudian penanggap. Tanggapannya contohnya adalah menurut pendapat saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut baik, hanya perubahan mimik mukanya belum terlihat jelas. Juga pelafalannya masih kurang jelas. Penanggap misalnya Monica misalnya. Nah, di sini tadi ketika Mbak Riani Arum membaca puisi, di sini ada nggak yang mau memberikan contoh tanggapan, memberikan tanggapan ketika Mbak Riani Arum membaca puisi? Tanggapannya ditulis di sini nih di chat box. Saya, oke, Mbak Nuraini, gimana Mbak? Penanggapnya adalah Mbak Nuraini. Mbak Siti Nuraini. Gimana Mbak Siti Nuraini tadi? Tanggapannya gimana? Jadi contohnya adalah seperti ini nih ya. Ditulis menurut saya membacanya terlalu datar, kurang iramanya saat membaca puisi tadi. Jadi formatnya seperti ini ya. Jadi menurut pendapat saya, kita tulis ya tadi ya. Oh ini Mbak, jadi oke, ada dua ya. Tadi yang nanggapin pertama adalah Mbak Monica. Nah, tadi tanggapannya adalah apa tadi ya?
menurut saya ini ya, menurut saya bla 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 tadi ya. Jadi formatnya adalah menurut saya, menurut pendapat saya, pembacaan puisi oleh teman saya tersebut nah ini ya, saya sederhanakan seperti ini tadi yang Mbak Monica, pendapatnya Mbak Monica ketika Mbak Riani Arum membaca puisi. Jadi tanggapannya adalah seperti ini. Jadi nama pembaca puisinya Mbak Riani Arum, kemudian tanggapannya adalah menurut saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut terlalu datar, kurang iramanya saat membaca puisi. Jadi ini kira-kira dari pendapatnya Mbak Riani Arum ini gimana ini? Kira-kira tanggapan Mbak Monica Supardi ini gimana ini? Apa yang kurang kira-kira? Kita fokus di tanggapan. Kalau formatnya nama pembaca kan jelas ya, pasti benar ya. Sudah saya tulis di sini. Dari tanggapan kita bandingkan dengan yang pertama. Jadi menurut saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut terlalu datar, kurang iramanya saat membaca puisi. Kemudian yang di sini menurut pendapat saya, membaca puisi oleh teman saya tersebut baik karena perubahan mimik baik, hanya perubahan mimik mukanya belum terlihat jelas. Juga pelafalannya masih kurang jelas, menanggap Ruri misalnya. Lah menurut Mbak Monica Supardi ini tadi membacanya sudah jadi gini ya, ketika kita menanggapi sesuatu itu harus dari dua sisi. Jadi pertama adalah dari sisi positifnya itu bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kurangnya atau negatifnya. Nah, kalau di sini kita sudah melihat ya, di sini ada sisi positifnya. Menurut pendapat saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut baik. Nah, sudah baik, ternyata dia menilai sudah baik, namun ada yang kurang. Kurangnya tuh ini loh, lafalnya kurang, kemudian mimik mukanya kurang. Nah, kemudian kalau misalnya yang dari tanggapan dari Mbak Monica ini kan cuma satu sisi ya. Jadi Mbak Monica di sini hanya menjelaskan minusnya saja, kurangnya saja. Nah, harusnya di sini ketika harusnya di sini ditambahkan sisi positifnya juga. Kan nggak mungkin kan tadi misalnya membacanya itu jelek banget kan, nggak kan, kecuali kalau baca puisinya sambil ketawa gitu misalnya. Tapi kita usahakan itu ketika kita menanggapi sesuatu itu ada dua sisi, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Gimana? Sudah jelas belum di sini? Nah, kemudian di sini ada yang mau menanggapi lagi misalnya. Tadi kan sudah menanggapi puisinya Mbak Riani Arum. Sekarang menanggapi Mbak Mei Hua misalnya. Siapa di sini yang mau nanggepin? Jadi ketika kita menanggapi sesuatu ya, itu dibiasakan, maksudnya
kita melihat dari dua sisi. Jadi positifnya itu apa, kemudian negatifnya apa. Jadi yang kita ungkapkan itu jangan sampai berat sebelah gitu. Jangan sampai kita menyebutkan hanya sisi positifnya saja. Kita menyebutkan hanya sisi negatifnya saja, karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Itu pasti ada kekurangan. Pasti sesuatu itu pasti ada kekurangannya gitu, pasti. Ya. Kemudian sedikit pun meskipun cuma sedikit itu pasti ada sisi positifnya juga. Jadi ketika kita menanggapi sesuatu, diusahakan itu selalu dua sisi. Jadi ada sisi positif dan juga sisi negatif, sisi kurangnya gitu ya. Saya mah anti sakit hati. Silakan unek-unek dikeluar. Nah, ini kita belajar ya. Jadi jangan ada yang sakit hati loh ya. Jadi mah kita belajar seru-seruan. Nah, sekarang siapa yang mau menanggapi cara Mbak Mekhua tadi dalam membaca puisi gimana? Teksnya terlalu kecil ya. Oke, saya gedein. Nah, ini sudah masuk lagi tanggapan dari Mbak Monica nih. Mbak Monica kapan? Nah, ini tanggapan Mbak Monica mengenai cara Mbak Mekhua dalam membaca puisi. Nah, tanggapannya adalah, menurut pendapat saya, suara Mekhua sudah sangat bagus, tapi membacakannya terlalu cepat dan ada beberapa kata yang salah. Nah, ini sudah mewakili ya, karena di sini saya tidak bisa mengatakan kalau misalnya pendapat Mbak Monica itu salah atau benar, karena itu personal judgment, itu sendiri-sendiri ya, karena orang memiliki sense yang berbeda-beda. Ketika tadi misalnya Mbak Monica mengatakan sudah sangat bagus, mungkin saya mengatakannya biasa misalnya, atau lebih bagus dari sangat bagus misalnya. Nah, itu saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan pendapat, karena itu kan pendapat, semua orang memiliki pendapat yang masing-masing gitu. Semua orang memiliki pendapat masing-masing. Saya tidak bisa menyalahkan dan membenarkan. Cuma di sini kita fokus pada tadi cara ketika kita memberi tanggapan. Kira-kira ini sudah satu dari dua sisi belum? Yang dari Mbak Mei tadi. Sudah, oke. Berarti sekarang sudah tahu ya mengenai cara menanggapi puisi. Jadi diusahakan selalu ada dua sisi, ada sisi positif dan juga sisi negatif. Namun harus ketika kita memberikan pendapat gitu ya, meskipun ada dua sisi positif dan sisi negatif, harus kita tonjolkan mana sih sebenarnya yang kita tonjolkan. Kita tuh lebih prefer kemana, lebih suka yang mana. Jadi dari 100% itu berapa persen yang kira-kira itu kita anggap bagus dan berapa persen yang kita anggap negatif, kurang bagus gitu ya. Misalnya contoh dari tanggapan ini, menurut pendapat saya pembacaan puisi oleh teman saya tersebut baik, hanya perubahan mimik mukanya belum terlihat jelas, juga pelafalannya masih kurang. Lah, kira-kira secara overall itu si Ruri ini
Mbak Ruri ini yang di sini ya, Ruri Mbak atau adik siapa lah, pokoknya Ruri ini menganggap temannya ini membaca puisinya itu gimana? Dia lebih menonjolkan yang sisi kurangnya atau lebih menonjolkan sisi plusnya ketika membaca puisi ini? Kurang ekspresi katanya. Gimana nih kira-kira dari Ruri ini, kira-kira menanggapi temennya ini, dia lebih, kira-kira dia lebih condong ke puisi secara overall itu, dia menganggap puisi temennya itu bagus nggak kira-kira? Kalau Mbak Monica tadi bilangnya seimbang, kemudian kurang ekspresi ini katanya gimana nih maksudnya? Jadi gimana menurut teman-teman di sini? Ini kira-kira Mbak Rudi ini sudah menganggap temennya ini secara overall tuh dia sudah bagus belum? Menganggap temannya dalam baca puisi itu sudah bagus belum kira-kira? Belum ya. Jadi secara overall di sini kita bisa melihat bahwa dia kurang puas, kurang satisfy ketika temannya membaca puisi. Meskipun dia bilang bagus, tapi di sini dia lebih menonjolkan ke sisi ke sisi yang minusnya, dari sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya disebut 2 kali. Kemudian di sini ada yang bisa memberi contoh nggak ketika kita, nah kemudian ini jangan sakit hati loh ya, ini kalau kita bahas yang ini. Kalau di sini dari tanggapan Mbak Monica ke Mbak Riani dalam baca puisi ini secara overall gimana juga nih? Secara overall sudah menilai Mbak Riani bagus dalam membaca puisi atau lebih menonjolkan ke sisi kurangnya kira-kira? Oke, kalau yang ini kan cuma satu sisi ya, berarti ini nggak fair, oke ya. Yang kedua nih misalnya yang kita nilai, kan sudah ada sisi negatif dan sisi positifnya. Oke, sisi kurangnya. Nah, nanti masih condong ke negatif. Ada yang bisa ngasih contoh nggak misalnya yang condong ke positif itu seperti apa? Misalnya tanggapan yang dia tuh lebih condong ke sisi positif, misalnya seperti apa? Misalnya anggap tadi teman kita tadi sudah bagus gitu baca, lebih bagus, bukan tadi udah bagus menurut saya. Anggap kita baru saja mendengar seorang baca puisi dan itu sangat bagus. Nah, misal kira-kira gimana tanggapan yang dia itu menunjukkan kalau misalnya itu dia lebih condong ke sisi positif? Ada yang bisa beri contoh nggak?
suaranya pas, waktunya tepat. Nah, ini contoh ya, saya mengambil contoh dari Mbak Nura ini. Saya tadi sudah Mbak Monika ini ganti ya, saya ganti misalnya Mbak Nura ini misalnya. Jadi menurut pendapat saya misalnya tadi Monika misalnya menurut pendapat saya Monika dalam baca puisi suaranya sudah pas gitu ya, artikulasinya tepat, ekspresinya baik, walau ada sedikit kurang penjiwaan. Nah, kalau dari sini terlihat ya, kalau misalnya di sini lebih condong ke sisi positifnya, lebih berat positif. Oke. Kemudian ada contoh satu lagi, misalnya ini contoh tanggapan dari Mbak Monika. Saya kasih di sini aja ya. Menurut saya pembacanya sudah sangat bagus, ekspresinya sudah mengena dan iramanya juga mengikuti alunan. Nah, kalau ini kira-kira apa kurangnya dari pendapat ini, tanggapan ini? Positif semuanya, jadi hanya dari satu sisi. Jadi tadi ya, sebaiknya kita memberikan tanggapan itu dari dua sisi, ada dari sisi positifnya dan juga dari sisi negatifnya. Oke gitu, berarti sudah jelas ya cara menghadapi puisi ya. Kemudian kita selanjutnya belajar mengenai merefleksikan isi puisi yang dibacakan. Jadi merefleksikan puisi itu artinya adalah mengungkapkan isi puisi ke dalam bentuk prosa. Tahu nggak prosa itu apa? Prosa adalah karangan bebas ya. Ini kok cuma kita berdua, yang bertiga yang rame, yang lain kemana ya ini ya? Mbak Angelin, kemudian Mbak Niza, kemana nih yang lain? Oke, nyimak ya. Oke, selanjutnya tadi, kemudian untuk memudahkan hal itu perlu menentukan makna dinotasi dan makna konotasi. Artinya, kata-kata tersebut dapat mengandung nilai puitis dan nilai keindahan yang berbeda-beda dengan bahasa sehari-hari. Masih ingat nggak makna denotasi itu apa dan makna konotasi itu apa? Ingat, ayo apa kalau ingat? Jadi denotasi itu makna sebenarnya nyata. Ini kalau Mbak Angelina mendeskripsikan itu maknanya nyata dan tidak nyata. Oke, jadi kalau makna denotasi itu makna sebenarnya. Kemudian kalau konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Contohnya adalah misalnya di sini ada kata putih ya. Kalau makna denotasinya putih itu putih ya warna gitu kan, terang, warna terang gitu kan. Kemudian makna konotasi putih itu bisa berarti kesucian, kejujuran, dan kebaikan. Kemudian hitam ya gelap gitu kan. Namun ada arti konotasinya itu kejahatan, kebusukan, keburukan, atau misterius. Dan kalau misalnya contoh di sini bunga
makna denotasinya adalah bunga yang dihasilkan tanaman. Tapi bisa berarti konotasi yang artinya adalah kebahagiaan atau kasih sayang. Nah, di sini ada puisi. Jadi maksudnya di sini merefleksikan isi puisi adalah mengungkapkan isi puisi ke dalam bentuk prosa. Jadi setelah kita membaca puisi, memahaminya, kemudian kita mengungkapkannya dalam bentuk prosa atau karangan bebas ya. Nah, contoh misalnya di sini ada puisi dengan ada 2 bait puisi nih. Siapa yang membaca nih? Mumun baik. Oke, siapa nih yang mau baca? Mbak Monica ya. Kemudian nanti kita pelajari gimana sih caranya gitu menulis, membuat prosa dari puisi ya. Halo. Malam, Miss. Malam. Kedengeran suaraku? Iya, jelas. Ya. Ya, jelas. Oke. Malam. Baca sekarang ya. Oke. Aduh. Dengan puisi aku bernyanyi sampai sejak umurku berhenti aduh. Bentar dulu. Oke. Capek bentar. Oke. Dengan puisi aku bernyanyi sampai sejak umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengetuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Sudah. Oke. Terima kasih ya Mbak Monica ya telah membacakan puisi karya dari Bapak Taufik Ismail. Nah, kira-kira di sini dari tadi ya Mbak Monica membacakan puisi tadi. Ada nggak yang menangkap makna dari puisi ini? Kira-kira apa sih makna dari puisi ini? Maknanya apa kira-kira dari puisi ini? Maksud dari puisi ini tuh apa sih? Karena puisi jiwa menjadi bangkit. Maksudnya apa ini? Menunjukkan keinginan atau kemarahan atau apa? Menunjukkan apa di sini? Kita fokus di situ. Jadi penulis itu menginginkan apa di puisi ini? Penulis itu menceritakan tentang apa di dalam puisi ini, atau menggambarkan dirinya itu mau ngapain sih gitu loh. Di dalam puisi ini. Oke, jadi puisi ini adalah, kata Mbak Monica, adalah sebuah harapan. Harapan apa kira-kira? Halo? Mana nih yang lain suaranya? Harapan sesuatu yang lebih baik. Lebih baiknya tuh apa di sini? Di sini kita mencoba untuk menganalisis makna atau maksud dari puisi ini secara spesifik ya. Jadi sebenarnya puisi itu tuh apa sih maknanya? Misalnya di situ adalah harapan. Harapan apa gitu loh? Sesuatu yang lebih baik misalnya.
sesuatu yang lebih baik itu apa? Apanya yang dikatakan lebih baik, yang diharapkan menjadi lebih baik? Dari masa lampau yang suram. Di sini ada kata, dengan puisi aku bernyanyi sampai senja untuk umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang. Jadi intinya dia membicarakan masalah dia puisi. Terus kemudian dengan puisi aku menangis, jarum waktu bila kejam mengiris, dengan puisi mengetuk tadi. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Jadi di sini harapan di sini mengenai ini ya. Dia membicarakan mengenai puisi. Mengenai harapan ya. Harapan apa? Dia dari tadi ngomongin puisi loh di sini. Jadi seolah-olah dia tuh sangat, di sini digambarkan bahwa si Pak Taufik Ismail itu dia sangat hobi gitu, sangat suka dengan puisi. Kenapa? Karena dengan puisi dia tuh bisa bernyanyi, dia bisa tadi mengenang keabadian, kemudian dia juga bisa menangis, kemudian dia juga bisa terketuk tadi jiwanya. Kemudian di sini di akhir bait ditulis bahwa dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Jadi bahkan dia dengan puisi itu dia bisa berdoa. Perkenankanlah kiranya ini ya, harapannya itu terletak ada di kata-kata ini, perkenankanlah kiranya. Jadi ini adalah puisi yang mana ini adalah sebuah puisi yang isinya adalah harapan dari penulis ini ya, Pak Taufik Ismail ini. Harapan untuk agar dia bisa selalu ini membuat dan membaca puisi. Kenapa? Karena dengan puisi dia bisa mengenang, bisa menangis gitu kan, bisa terketuk hatinya, dan banyak hal ini tadi. Jadi puisi ini secara overall, secara keseluruhan adalah puisi yang berisi tentang harapan dari Pak Taufik Ismail tadi untuk agar dia tetap bisa membaca puisi dan membuat puisi, mengarang puisi. Nah, setelah kita mencermati, menentukan makna konotasi dan denotasi, sebenarnya dan tidak sebenarnya, maka makna seluruh puisi tersebut ternyata ini. Penyair berharap dengan puisinya ia ingin bernyanyi sampai lanjut usia. Dengan puisi ia juga ingin menyayangi sekitarnya, dengan puisi pula ia ingin merenungkan kehidupan yang telah dilaluinya dan kehidupan yang akan datang. Penyair juga mengutuk keadaan masyarakat yang telah rusak, jauh dari norma dan etika, tetapi penulis tetap berdoa agar semua berubah ke arah yang lebih baik. Jadi di sini lebih spesifik ya. Jadi dia berharap dengan media puisi, penyair berharap dengan media puisi itu bisa dia bisa bernyanyi sampai lanjut usia, kemudian merenungkan kehidupan, dan juga arah yang lebih baik seperti yang dikatakan Mbak Nureni itu apa gitu kan, yang tadi masyarakat yang telah rusak, kemudian norma-norma etika yang tidak benar gitu bisa menjadi lebih baik. Jadi seperti itu ya, inilah yang dinamakan dengan prosa. Jadi kita menanggapi puisi kemudian kita jadikan menjadi prosa. Memang agak susah ya ketika kita memahami puisi. Susah nggak kira-kira ketika kita memahami isi puisi itu? Karena di dalam puisi itu banyak makna-makna konotasi, makna-makna tidak sebenarnya. Orang makna denotasi aja kadang kita masih bingung gitu kan ya, apalagi makna konotasi. Misalnya contoh di sini ada kata, dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Apa coba maksudnya? Nah, seperti itu kan. Jadi ketika kita mau menanggapi puisi, menjadikan dia menjadi prosa gitu kan,
itu susah karena kita harus memahami dari makna konotasi yang ada di dalam puisi. Nah di sini kan dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Lah cakrawala itu ada batasnya nggak ada kan? Jadi artinya di sini ya intinya dengan puisi itu dia bisa bercinta gitu kan, bisa senang gitu mengungkapkan cintanya itu berbatas cakrawala, artinya tidak terbatas ya. Jadi contohnya adalah seperti itu. Kita harus memahami makna konotasinya tadi. Berbatas cakrawala, cakrawalanya itu batasnya apa? Kan nggak ada ya. Nah, oleh karena itu ya berbatas cakrawala berarti tidak ada batasnya gitu. Oke, contoh sederhana adalah seperti itu. Materinya sampai apa ya? Oke, kita coba latihan soal. Kalimat berikut yang mengandung kata bermakna konotasi adalah yang mana? Yang nomor 1. Yang C. Memancing kemarahan. Kemudian makna denotasi terdapat pada kalimat yang kedua nih. Kalimat yang mana? Bu, itu UAS. Nggak apa-apa, ini kan udah ngerjain semua kan? Yang di sini sudah ngerjain semua kan? Nah, sudah mengerjakan semua nggak apa-apa. Nggak saya upload hari ini kok. Ada yang belum di luar sana. Ini malam ini nggak saya uploadnya besok. Oke, kita nggak bahas malam ini kalau gitu. Kita bahas besok aja ya. Tadi yang nomor 1 C, Mbak. Saya ngambil beberapa soal dari sini. Nah, materinya udah habis nih. Terus kita mau bahas apa? Nah, kita mau membahas UTS. Oke, bahas UTS. Sebentar, saya cari ini dulu ya. Duh, soal UTS-nya di mana lagi ya? Ntar saya cariin dulu soal UTS-nya. Nah, ada yang masih ingat nggak kemarin? Pak Bambang inbox nanya gimana ngatasin kelas enroll anak baru pada bingung. Nah, masih ingat nggak kemarin soal UTS-nya apa? Buat cerita sama satunya buat tentang wawancara yang yang ingat aku yang Hanung itu ya.
mengenai film yang dikabarkan akan booming di tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, ya kan? Nah, kira-kira itu daftar pertanyaan apa sih yang kita tanyakan ketika kita mau wawancara gitu kan. Nah, kira-kira daftar pertanyaan apa yang kita tanyakan untuk menggali informasi dari tadi film yang akan dirilis oleh sutradara Hanung itu. Kira-kira apa daftar pertanyaannya? Jadi ya, ini subjektif Bu, semuanya pasti beda. Semuanya pasti beda tapi ada rumusnya loh. Ya udah, contohnya misalnya kemarin Mbak Nuraini apa misalnya pertanyaannya? Oke. Masih pada ingat gak kemarin jawabannya apa? Mbak Angelin, Mbak Riani, Mbak Monica, Mbak Niza. Kira-kira apa kemarin jawabannya? Masih pada ingat gak? Kita sekarang bahas UTS, kemudian besok bahas ini ya, bahas UAS ya. Kemudian yang kurang lebih aktor pemainnya, oke. Ada di sini Mbak Mei adalah siapa aktor pemainnya? Siapa aktornya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Lokasinya. Saya list semua nih. Lokasi, kemudian apa lagi? Kemudian ada yang saya list semua produser, kemudian apa lagi di sini? Kendala, kemudian nih kalau Mbak Monica Supardi nih jawabannya. Apa sebab pilih gara film? Sebab ada lagi kelebihan dan kekurangan. Terus apa lagi? Ada lagi judul, kemudian
tujuan. Oke, cukup ya? Cukup? Ada lagi? Apakah akan ada syuting di luar negeri katanya? Apakah akan ada? Oke, cukup ya. Nah, jadi ketika kita membuat suatu pertanyaan ya, kita mau menggali informasi, itu ada rumusnya. Jadi kita menggunakan yang namanya adalah lima W plus 1H. Apa itu 5W 1H? Yang pertama adalah kita what, apa. Kemudian yang kedua who, siapa. Kemudian yang ketiga when, kapan. Kemudian yang keempat adalah apa lagi? Ada yang tahu nggak? Iya, kemudian ada where. Selanjutnya adalah where. Di mana. Kemudian yang kelima adalah why. Kenapa? Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Ya, ini adalah salah satu kalau misalnya kita susah mencari apa sih pertanyaan gitu kan. Bagaimana sih membuat pertanyaan, kita menggunakan rumus yang namanya 5W plus 1H. Ya ini ya, 5W 1H. What, who, when, where, why, and how. Nah, pertama, what. Kira-kira pertanyaan apa yang dapat mewakili what? Mengenai informasi yang akan kita gali dari film ini. Apa? Jadi bisa kita menggunakan ini ya, punya Mbak Monica ini ya. Jadi film apa ya? Judulnya apa ya? Judul dan film mengenai apa gitu kan? Ya kan? Judul dan film mengenai apa. Kemudian who, siapa? Pemainnya atau aktornya itu loh siapa. Kemudian when, kapan, kapan dimulai syutingnya misalnya, atau kapan rilisnya, atau kapan launchingnya ya. Kemudian di mana, di mana kira-kira apa? Di mana setting ya, atau tempat syutingnya misalnya di mana. Kemudian mengapa, misalnya contoh adalah mengapa mau ya ditanyain mengapa apanya nih. Mengapa judulnya itu, mengapa pemainnya itu, mengapa tempatnya di situ, atau bagaimana kira-kira yang paling cocok masalah mengapa. Gimana kalau yang masalah mengapa? Contoh adalah mengapa mengambil
mengapa mengambil tema misalnya tentang religion ya, filmnya misalnya tentang religion, berarti mengapa mengambil tema religion misalnya, atau mengapa membuat film itu, atau mengapa mengambil judul tersebut, bisa jadi intinya mengapa ya. Oke, why. Kemudian bagaimana kira-kira apa? Ya, atau mengapa terinspirasi membuat film itu, kemudian apa, ada ya itu gitulah. Atau kemudian bagaimana apa kira-kira? Yang cocok mengenai bagaimana. Bagaimana cara mengatasi kendala saat syuting? Bagaimana alur ceritanya? Ada lagi? Aduh. Bagaimana apa nih contohnya misalnya? Bagaimana proses syuting, apakah mengalami kendala, banyak hal bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita misalnya evaluasi dari ini, jawaban dari Mbak Monica, filmnya tentang apa, sudah mewakili what, kemudian pemainnya siapa, sudah mewakili who, kapan, sudah mewakili where, inspirasi filmnya dari mana, dari ini bisa mewakili where, kemudian apakah ada rencana go international buat film ini. Bisa jadi pertanyaan ini masih logis, bisa ya masih logis. Namun coba kita lihat dari sisi why, apakah sudah ada di list pertanyaan ini. Kemudian dari sisi how, bagaimana, apakah sudah ada dari sini, belum ada ya. Namun secara overall ini logis, ini sudah bagus dari daftar pertanyaan yang disusun oleh Mbak Monica. Udah dapat nilai 8, ini udah bagus. Yang punyanya Mbak Monica ini udah bagus nih daftar pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah soalnya adalah gimana nih yang di sini, Mbak Angelina, Mbak Riani, Mbak Siti Nuraini, Mbak Mei, Mbak Monica dan Mbak Niza, kira-kira optimis nggak kemarin UTS-nya dapat nilai bagus? Ini Mbak Siti Nuraini, aku mah nggak pakai 5W1H. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa ya. Gimana, optimis nggak kemarin dapat nilai? Optimis insya Allah. Oke. Ini kok nilaiku pasti jelek Mbak Nuraini, gimana toh? Insya Allah nanti nilainya bagus semua ya. Gimana nih Mbak Angelina nih, nggak ada suaranya nih. Ngantar nenek kencing. Oke. Tadi ini pada sholat Idul Adha nggak? Ada yang sholat Idul Adha di Ciai nggak? Tadi saya di Ciai. Tidak, nggak sempet ya? Atau nggak dapet, lagi dapet, atau nggak dapet libur?
nggak ada yang domisilinya Ciai ya di sini ya. Tadi saya ke Ciai, sholatnya di Ciai tadi saya. Enak tuh deket Guci-Guci, oh di Taan ya, deket Guci-Guci ya, saya juga suka ke situ. Mungkin kita pernah ketemu mungkin ya kalau misalnya di masjid gitu, tapi kita nggak recognize, kita nggak mengenali kayaknya. Pagi jadi nggak bisa keluar. Oke. Mungkin kalau misalnya kita ketemu gitu nggak mengenali mungkin ya, karena sebelumnya belum pernah kenalan. Insya Allah kalau ketemu di jalan aku hafal kan. Mbak Nura ini mana Mbak, domisilinya di mana? Oh di Taan ya Mbak ya, di Taipei. Oke. Kemarin saya 5 minggu di Taipei. Di sini masih ada 16 menit ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masalah kemarin yang masalah menulis cerita. Kemarin kebanyakan pada nulis cerita berapa halaman? Yang ada di sini, Mbak Angelina, Mbak Riani, Mbak Siti, Mbak Mei, Mbak Monica, Mbak Niza. 1 halaman ya. Yang penting ketika menulis itu, karena ini pelajaran bahasa Indonesia, itu adalah ada SPOK atau SPO atau SP. Jadi subjek, predikat, objek, keterangannya itu dia jelas gitu ya. Jangan sampai misalnya ada kata-kata apa yang misalnya misalnya ada kata-kata aku ingin, misalnya tadi tahu-tahu ada kata-kata misalnya dari Mbak Monica misalnya suaranya bagus namun misalnya cara membacanya bagus, namun kurang mimik misalnya ketika membacanya. Lah nya itu ke siapa gitu, nya itu ke siapa, nya itu udah harus jelas dia harus menunjuk atau merujuk ke siapa. Jadi ketika kita bahas, karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu, nya itu ke siapa. Kemudian misalnya kita menulis, misalnya di sini ada awalan me, kemudian ada kata-kata cinta, kemudian ada kata me sebagai awalan, kemudian ada kata-kata
metali misalnya. Kira-kira ini mencinta, ini kata jadinya gimana nih kalau disambung? Jadinya apa nih mencinta? Kalau disambung jadi men apa? Mencinta. Oke. Terus kalau misalnya metali jadi apa nih kira-kira? Metali, apakah benar metali? Berarti kan yang benar adalah biasa yang sering kita dengar apa? Menali atau mentali yang benar? Malah mentari nih. Yang benar adalah menali. Nah, kira-kira ini kalau misalnya ada lagi nih, ada kita kemudian ketemu dengan sukses misalnya. Yang benar apa? Menyukseskan. Di sini ada mensukseskan, kemudian ada menyukseskan. Yang benar adalah menyukseskan. Ini kelihatannya sederhana ya, namun sering kita temui dan kita nggak tahu gitu benernya yang mana. Lah ini tuh ada rumusnya kayak gini. Jadi suatu awalan bertemu dengan me dan awalnya itu KTSP, itu dia akan melebur. Kalau selain KTSP dia tidak melebur. Misalnya contoh mencuci, dia nggak melebur, dia tetap C jadinya. Jadi mencuci. Kemudian misalnya contoh dari dia KTSP, ada yang bisa memberi contoh nggak dari kata kemudian K? Mengkoreksi misalnya. Dia bukan mengkoreksi, bukan, tapi jadinya adalah mengoreksi. Kemudian contohnya adalah bertemu dengan T misalnya apa? Contohnya. Jadi nah ini contohnya adalah lagi contohnya adalah di sini mengguna. Nah, contohnya di sini mengguna. Jadi menggunakan. Jadi gunanya tetap ya. Yang gunanya dia tetap tidak melebur. Di sini kan tidak melebur. Cuci kemudian guna kan tidak melebur. Beda dengan ketika KTSP. KTSP di sini melebur. Jadi koreksi. Kan K. K-nya dia hilang menjadi jadi ngoreksi. Kemudian ada kata-kata mensupport ya. Itu kan sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Mensupport. Dia tidak lagi mensupport tapi menyupport. Kemudian ketemu S misalnya, pakai misalnya.
bukan mempakai tapi memakai. Jadi intinya adalah rumusnya ketika bertemu dengan huruf huruf dengan awalan bertemu dengan kata dengan awalan K atau T atau S atau P, maka dia akan melebur. Misalnya contohnya koreksi, dia K-nya nih hilang. Jadi mengoreksi. Kemudian support misalnya. Dia S-nya dia melebur jadi ini ya, menyupport. Kemudian pakai, P-nya hilang, dia melebur menjadi memakai. Kemudian mencuci, ini dia bukan KTSP ya, bukan bertemu dengan huruf K atau T atau S atau P. Jadi dia tetap tidak melebur ya, mencuci. Guna juga iya, dia tidak melebur, menggunakan. Jadi ternyata ada rumusnya ya Mbak ya. Baru denger ya. Jadi sekarang kita bisa tahu, oh ternyata bukan mengkoreksi tapi mengoreksi, oh bukan mensupport tapi menyupport gitu kan. Ada hal-hal lebih rumit dari English gitu. Ya seperti itulah bahasa kita, unik ya. Ya kita di sini nggak ada pelajaran ini tapi ya nggak apa-apa ya, kita sharing. Jadi ternyata itu ada rumusnya gitu. Bahkan cara menulisnya nama, cara menyapa pun itu ada ini loh, ada rumusnya gitu. Kapan ketika kita menulis nama dengan menulis huruf besar, kapan ketika kita menulis nama dengan huruf kecil. Jadi contoh ya, misalnya kalau nama misalnya adalah ada kata yang seperti ini misalnya di sini ada Mbak Angelina ngobrol sama Mbak Mei misalnya Mbak Angelina bilang, Mei, tadi saya bertemu dengan ibu-ibu RT sebelah misalnya. Ini dia ibu-ibunya nih di sini. Dia menggunakan huruf kecil. Awalan dari I-nya ini dia kecil. Kenapa? Karena dia bukan kata sapaan. Dia tidak menyapa ibu-ibu tersebut. Berbeda dengan kata misalnya dia Mbak Mei. Di sini misalnya contoh ada Mbak Niza ya misalnya. Mbak Niza, misalnya Mbak Niza lagi pidato misalnya. Mbak Niza lagi pidato. Nanti assalamualaikum ibu yang ada di sini. Misalnya assalamualaikum ibu-ibu yang ada di sini misalnya. Nah dia ibu-ibunya dia besar, huruf I-nya ini dia besar. Kenapa? Karena I di sini adalah berfungsi sebagai sapaan. Dia langsung ngomong sama ibu-ibunya. Kan ada ibu-ibu di depannya. Nah dia menggunakan awalan katanya itu dengan menggunakan huruf besar ya, kapital. Berbeda dengan Mbak Angel ini. Yang Mei, tadi saya bertemu dengan ibu-ibu RT sebelah. Jadi dia tidak lagi ngomong sama ibu-ibu, dia ngomongnya sama Mbak Mei, bukan menyapa ibu-ibu RT sebelah. Berbeda ketika Mbak Niza itu ngomong langsung dengan ibu-ibu, menyapa langsung ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya tuh dia ditulis dengan huruf besar. Seperti itu contoh ya. Aduh, bahasa Indonesia banyak sekali lah pokoknya kalau dipelajarin. Nah, gitu ya.
tinggal 3 menit. Saya tutup ya pelajaran malam ini, kita ketemu lagi besok. Ya, rumit banget ya. Jadi kalau misalnya orang bule belajar bahasa Indonesia lebih susah daripada kita belajar bahasa Inggris mungkin ya. Kadang aja kita yang orang Indonesia itu nggak tahu ternyata seperti itu gitu ya. Ya, sama-sama Mbak Monica, sama-sama semua. Malah love you too. Oke, gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat, karena materi kita emang sudah habis ya. Jadi nanti besok kita membahas mengenai UAS. Jadi ini saya mohon maaf ya, memang karena saya tuh tidak ahli sastra, saya tuh tidak ahli dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi kalau saya mengajar bahasa Indonesia ya mohon dimaklumi, memang saya bahasa Indonesia memang bukan bidang saya gitu. Jadi memang hanya ya mungkin membaca puisi lebih pintar mbak-mbak yang ada di sini lah. Namun saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan di sini. Gitu ya. Ya, marilah kita tutup pelajaran malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti nilainya kalau sudah keluar ya, semoga semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Sukses selalu dan selamat istirahat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.